Kalau misalnya ada yang kemudian jamas pusaka, keris dan sebagainya, itu adalah keyakinan dan kepercayaan mereka. Jadi apapun seperti bulan Suro ini secara bersama-sama diyakini, disakralkan, diagungkan, dimuliakan dari masa ke masa, sehingga kemudian bulan Suro menjadi sakral. Hingga sampai sekarang kita kenal selama bulan Suro kita tidak boleh melakukan hajat-hajat besar seperti mantu, membuat rumah dan sebagainya. Ini kemudian menjadi tradisi sampai saat ini. Pada tahun ini bulan Suro atau 1 Muharram jatuh pada hari Minggu Pon. Ini bertepatan dengan tahun Jawa, yaitu masuk pada tahun He atau H. 1 Suro ini hingga saat ini masih diperingati oleh orang-orang Jawa pada khususnya. Banyak yang melaksanakan peringatan 1 Suro ini, tidak sedikit pula yang menentang tradisi ini. Bahkan banyak yang menganggap bahwa peringatan 1 Suro adalah musyrik, tanpa mencari tahu kenapa orang-orang Jawa itu memperingati 1 Suro. Lalu 1 Suro itu apa? Bulan Suro itu apa? Apa perbedaannya dengan 1 Muharram? Kemudian apa tujuannya? Kalau kita mau sedikit berpikir, pasti ketemu. Jadi orang Jawa ini tidak sembarangan, lebih cerdas daripada kita. Saya pernah mendengar bahwa di bulan Suro ini Nyi Roro Kidul mantu. Itu sebabnya khususnya orang Jawa tidak boleh mantu, bikin rumah, dan melakukan hajat-hajat besar lainnya. Menurut Mbah, bagaimana? Ini semacam guyonan, Mbak. Jadi guyonan bagi orang seperti saya. Bagi orang lain mungkin ini adalah sesuatu yang serius. Tapi kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang lucu. Pertama yang akan saya jawab, kenapa ada kalimat yang tersebar luas di kalangan orang Jawa sendiri bahwa ketika bulan Suro kita tidak boleh mantu, tidak boleh membuat rumah, tidak boleh memiliki hajat yang besar. Karena Nyi Roro Kidul sedang mantu. Nah, ini saya juga pernah mendengar. Ini ada kepentingan yang ditujukan untuk menjauhkan orang-orang Jawa ini dengan ajarannya. Saya juga pernah mendengar tanggal 9 Suro ini sangat sakral, dilarang oleh orang Jawa untuk melakukan hajat-hajat besar. Itu kenapa ya, Mbah? Nah, ini kenapa tanggal 9, khususnya bulan Suro, bahkan bagi sebagian besar penganut kejawen ini menghindari untuk melaksanakan hajat-hajat tertentu di tanggal 9. Jadi setiap bulan, bukan tidak hanya di bulan Suro. Ini yang kadang orang kejawen sendiri tidak paham. Kenapa tanggal 9 ini dihindari oleh orang-orang Jawa, penganut kejawen, untuk tidak melakukan hajat-hajat besar atau hajat-hajat tertentu. Ini karena pada tanggal tersebut terjadi tragedi pembantaian keluarga Rasul, keluarga Nabi Muhammad. Inilah kenapa bulan Suro itu
sangat dikeramatkan, sangat disakralkan, sangat dimuliakan oleh leluhur kita dan orang-orang penganut kejawen sampai saat ini. Karena mereka tahu tanggal 9 Syuro diperingati sebagai hari berduka umat Islam. Sehingga di beberapa daerah ada kegiatan atau acara larungan, tumpengan dan sebagainya seperti yang kita saksikan ketika di bulan Syuro. Ini karena mereka sangat menghormati agama yang mereka anut. Jadi sangat lucu ketika orang Islam tidak tahu sejarah ini. Orang Islam menyalahkan peringatan 1 Syuro. Kalau misalnya ada yang kemudian jamas pusaka, keris dan sebagainya, itu adalah keyakinan dan kepercayaan mereka. Jadi apapun ketika secara bersama-sama diyakini, disakralkan, diagungkan, dimuliakan, maka akan sakral, Mbak. Seperti bulan Syuro ini, orang Jawa ini kan terkenal jelimet, titen dan jelimet, sehingga mereka begitu mengagungkan bulan Syuro, sementara yang mengagungkan itu tidak sedikit, jutaan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, sehingga kemudian bulan Syuro menjadi sakral. Sehingga sampai sekarang kita kenal bahwa di bulan Syuro, selama bulan Syuro, kita tidak boleh melakukan hajat apapun, hajat-hajat besar seperti mantu, membuat rumah dan sebagainya. Ini menjadi tradisi sampai saat ini. Inilah kenapa bulan Syuro itu sangat dikeramatkan, sangat disakralkan, sangat dimuliakan oleh leluhur kita dan orang-orang penganut kejawen sampai saat ini. Ini jawabannya. Leluhur kita ini sangat beretika, Mbak, sangat bermoral, saking menghargainya tragedi pembantaian keluarga Rasul, mereka tidak mau senang-senang. Hajatan itu kan bersenang-senang. Inilah moral dari leluhur kita. Ini perlu diketahui oleh khususnya orang-orang yang selama ini menentang, menjelekkan, menganggap peringatan 1 Syuro itu adalah musyrik.